Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Apa yang saudara pikirkan? Seperti biasa, kita siapkan diri sebelum kita beraktivitas. Kita mau datang kepada Tuhan, kita hampiri kekudusannya, kita masuki hadiratnya dengan hati yang penuh sukacita. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah nyatakan kebaikannya bagi kita. Kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur Tuhan adakan hari ini bagi kami. Dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Dan karena itu kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu yang akan menjadi penyemangat bagi kami untuk melangkah di hari ini. Tantangan dan kesulitan apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Terima kasih karena Engkau juga sudah menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita baca di Mazmur 119 pada ayat 33 sampai dengan 40. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Ayat 38, teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Demikian di dalam Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Nah, di ayatnya yang ke-34 dikatakan begini, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hatiku. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tubuh jasmani kita akan menjadi lemah dan tidak punya kekuatan apabila tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup. Betul? Normalnya kita makan 3 kali sehari, ya kan? Dalam sehari kita 3 kali makan itu maksimal ya. Kalau 4 kali udah tidak normal itu ya. Normalnya 3 kali ya. Nah, tapi ada orang cuma 2 kali, yaitu pagi, siang, dan malam. Itu normal ya. Kalau 4 kali itu tidak normal, ya kan? Nah, saudara, demikian juga dengan tubuh rohani kita membutuhkan makanan yang cukup agar supaya dapat bertumbuh semakin kuat dan tidak mengalami kematian. Amin. Iya, bahaya kalau terjadi kematian rohani. Karena itu, sudahkah tubuh rohani kita mendapatkan makanan yang cukup? Makanan bagi tubuh rohani adalah firman Tuhan. Kiranya kita semua sahabat Galilea secara konsisten menyediakan waktu untuk bersaat teduh semacam pagi ini ya. Kita membaca, kita mendengar, kita merenungkan, kita meneliti firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tidak sedikit orang Kristen yang jarang sekali membaca Alkitab. Mereka membaca kalau ada waktu saja, sempat aja. Itu pun ya pada saat di gereja. Nanti kalau sudah mati, Alkitab ditaruh di sampingnya ya, di dalam peti mati. Ya saudara, saya kalau ibadah pemakaman begitu ya, saya perhatikan jangan ada Alkitab di dalam peti mati. Bagaimana saudara? Dari mana logikanya? Masa Alkitab kita taruh di samping jenazah di dalam peti mati? Sedangkan dia hidup saja dia malas baca Alkitab, apalagi sudah mati, ya kan? Tidak ada kesempatan lagi saudara ya. Ada orang taruh Alkitab, terus dia taruh kacamata di samping itu. Emang dia punya waktu baca Alkitab di sana? Haleluya. Nah, jadi jangan kita itu
mengada-ada ya saudara ya. Alkitab menyatakan ya di dalam Matius 4 ayat 4 ya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Firman Tuhan adalah makanan pokok bagi manusia rohani kita. Amin. Oleh sebab itu milikilah rasa haus dan lapar ya, serta memiliki semangat antusias terhadap firman Tuhan. Di dalam Yeremia 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Nah, bagi orang percaya, firman Tuhan seharusnya menjadi sesuatu yang paling berharga dan bernilai dalam hidupnya. Lebih dari apapun, lebih daripada uang atau harta kekayaan. Salomo menulis begini di dalam Amsal 2 ayat 4 dan 5. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ayat 5, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai makanan setiap hari, iman kita akan semakin bertumbuh. Amin. Sebab dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya iman Bapak Ibu semua itu bertumbuh, amin, karena setiap hari bersama saya dalam tayangan Sahabat Galilea, Senin sampai Sabtu bahkan hari Minggu juga ya. Saudara setiap hari dengar firman Tuhan, maka iman saudara semakin bertumbuh. Banyak orang Kristen gampang sekali menyediakan waktunya untuk jalan-jalan ke mall, membaca berita dari internet dan sebagainya, tetapi mereka sulit sekali menyediakan sedikit waktunya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka wajarlah bila kerohanian mereka tetap saja kerdil. Nah, karena itu untuk kebutuhan itu saya sangat sadar, maka sejak pandemi 2020 saya membangun YouTube ini dan punya ide, hikmat yang dari Tuhan. Saya harus menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Karena itu Bapak Ibu dengar baik, orang yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami diingatkan supaya kami memiliki kecintaan akan firman-Mu, sebab firman-Mu benar-benar menjadi kekuatan bagi kami. Dan seperti pemazmur berkata, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Kiranya kami senantiasa memiliki rasa lapar dan haus akan firman-Mu, sebab inilah yang akan menolong kami di masa-masa kesukaran. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas dan kerja mereka di hari ini. Ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ada kesuksesan yang mereka raih hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.